Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wahyu Utami, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1.A.8, kesimpulan dan refleksi modul pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro mengoneksikan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh untuk mencapai peradaban bangsa yang diinginkan. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, elaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman adalah sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Karena sejatinya pendidikan menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana menyaring pengaruh dari luar agar tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak dan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada diri si anak. Pendidikan yang menghamba pada anak. Filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan, adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Oleh karenanya, pendidikan yang memanusiakan manusia dan memerdekakan memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan sudah semestinya anak diberi ruang kebebasan untuk mengeksplorasi potensi diri dan berekspresi secara kreatif, didukung guru sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun ke arah yang positif. Peran pendidik. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Awalnya saya memperlakukan siswa seperti burung dalam sangkar. Artinya siswa cukup melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama guru. Semua telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal. Menu makanan ditentukan oleh pemilik burung. Artinya menu pembelajaran telah diatur oleh guru. Mula-mula memang saya meyakini bahwa siswa adalah kertas kosong yang harus dijejali dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah mentransfer pengetahuan. Apa yang guru ketahui diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket. Suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Awalnya saya percaya campur tangan yang dominan dari guru adalah suatu keharusan. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangatlah dominan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran-pemikiran KHD mencerahkan pemahaman yang selama ini saya yakini. Namun, anak harus diperlakukan seolah-olah seperti burung di luar sangkar. Siswa harus diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajarnya yang beragam. Anak bukanlah kertas kosong. Anak ibarat kertas buram yang sudah terisi. Isinya adalah kodrat anak.
Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidak statis, namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan meningkatkan kredibilitas serta kedisiplinan waktu dalam pelayanan kepada siswa sebagai suri teladan. Kemudian, saya akan melakukan pembelajaran yang dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi dengan dunia sekitar. Memperkokoh pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Setiap penguatan tugas pembelajaran yang akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Semua siswa kita adalah istimewa. Jika guru belum menemukannya, kacamata guru yang perlu diperbaiki.